Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran fisika ya. Untuk kali ini pada pertemuan ketiga kita akan bahas tentang kinematika gerak lurus. Kalian bisa buka LKS kalian di halaman 17 yaitu di bab 2 ya, materi kinematika gerak lurus. Lanjut. Nah, pada kinematika gerak lurus ada 3 pokok subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada besaran pada gerak lurus, yang kedua ada gerak lurus beraturan, dan yang ketiga ada gerak lurus berubah beraturan. Ada GLB dan ada GLBB. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Apa sih GLBB dan apa sih itu GLBB? Apa itu perbedaannya? Gimana geraknya? Nah, yang pertama ada besaran pada gerak lurus, jarak dan perpindahan. Dapat dikatakan jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda, atau jarak termasuk besaran skalar, ingat ya. Dan kedua, ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak, atau perpindahan termasuk gerak vektor dengan lambang delta X. Sebagai contoh, kalian bisa lihat nih gambar yang ada di bawah ini. Ada 2 orang nih. Dia ingin pulang ke rumah. Nah, ternyata jalurnya pertama dia ingin melewati jalur yang lintasannya berwarna hitam, ya kan? Yang kedua, dia ingin melewati jalur yang lintasannya berwarna merah. Misalkan dia pertama ingin melewati lintasan berwarna hitam, kan lebih panjang ya, sedangkan pokoknya itu sama-sama sampai ke rumah. Nah, yang dapat dikatakan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti kalau misalkan dia lewat lintasan hitam, maka itu tuh panjang lintasan seluruhnya yang ditempuh disebut jarak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan. Awalnya dia di sini nih, di posisi awal, terakhir sampai di rumah. Maka dapat dikatakan perpindahannya adalah ini yang garis merah. Perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Itu adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, ada namanya kelajuan dan kecepatan. Kalian bisa lihat pada slide ini ya. Apa perbedaan kelajuan, apa perbedaan kecepatan. Kalian juga bisa lihat di LKS halaman 18 itu lebih jelasnya. Ada kelajuan, ada kecepatan. Nah, kelajuan katanya itu adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Maka di sini jarak kelajuan itu lambangnya V. Jarak yang ditempuh S yang ditempuh setiap satuan waktu per delta T. Sedangkan kecepatan lambangnya V. Ada lambang atasnya nih, atau sebut biasanya V bar, yaitu sama dengan delta X per delta T, atau perpindahan dibagi selang waktu. Di bawahnya ada namanya kelajuan sesaat. Sama dia dengan kecepatan sesaat. Yang ketiga ada kecepatan relatif, atau perubahan kecepatan dari posisi awal, kecepatan awal ke kecepatan akhir. Itu adalah perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Nah, sebagai contoh, nih ada 2 soal contohnya. Yang pertama katanya ada Budi berjalan ke barat sejauh 50 meter, lalu berbalik ke arah timur sejauh 10 meter. Jarak dan perpindahan ditempuh Budi adalah, berarti misalnya kalau kita gambar, ini ada si Budi nih, ya kan? Dia bergerak ke arah barat. Berarti barat arahnya ke sini. Sejauh 50 meter. Nah, ternyata dia berbalik ke arah timur. Udah sampai sini, kita anggap posisi awalnya A. Setelah berjalan ke barat itu kita anggap posisi B. Ternyata sampai di posisi B, dia ingin balik lagi ke arah timur. Arah timur kemana? Ke kanan. Berarti kita ke kanan sejauh 10 meter ke posisi C. Maka jaraknya, jarak atau S-nya itu ada tadi apa? Panjang lintasan ditempuh dari A ke B, terus dia ke C. Berapa panjang lintasannya? 60 meter. Sedangkan perpindahannya atau delta X-nya yaitu, lihat, perpindahan itu adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan berarti di sini dia kan adanya di posisi A ya. Terakhir ada di posisi C. Maka
berapa sih perubahan posisinya nih? Itu dari sini ke sini nih. Berapa perubahannya? Ini panjang dari A ke B 50, sedangkan B ke C 10. Berarti di sini adalah 40 meter, ya kan? Selisih kedudukannya, maka perpindahannya adalah 40 meter. Oke? Yang kedua, Andi berlari sejauh 60 meter ke arah barat. Ini ada Andi, ya kan? Dari posisi A. Berlari sejauh 60 meter ke barat. Ke posisi B sejauh 60 meter selama 15 sekon katanya. Dia berbalik ke arah timur sejauh 10 meter. Timur balik kan ke posisi C sejauh 10 meter dengan waktu 5 sekon. Maka berapa sih kecepatan rata-rata? Lihat, kecepatan rata-rata itu adalah V bar. Perpindahan dibagi selang waktu. Nah, perpindahannya kalau kita lihat dari A ke posisi C, berapa sih perubahan posisinya? Awalnya 60, dia balik 10 meter. Maka perubahan posisinya berapa? 50 meter. Maka delta X-nya adalah 50 meter dibagi selang waktu atau waktu totalnya. Awalnya 15 sekon. Ditambah lagi 5 sekon, maka 20 sekon. Jadi jawabannya 50 bagi 20, 5 bagi 2, 2,5 meter per sekon. Itu adalah contoh soal yang kedua. Oke, lanjut. Ada gerak lurus. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat benda pengamat berada. Jadi benda dikatakan bergerak itu adalah ketika ada perubahan posisi yang diamati terhadap titik acuan. Sebagai contoh, kalian perhatikan pada gambar di bawah. Ada dua buah kendaraan nih, ada mobil dan ada motor. Nah, titik acuannya kita anggap ini si lampu merah. Nah, maka karena dia ada perubahan posisi, maka dapat dikatakan bahwa si benda ini, mobil dan motor ini, dia bergerak. Sedangkan si sepeda itu kan diam aja ya. Maka dia dikatakan tidak bergerak. Nah, gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa lurus, jalanan lurus atau garis lurus. Nanti akan kita bahas selanjutnya ada yang namanya gerak melingkar, ada yang namanya gerak parabola. Nah, berarti kalau misalkan gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya berupa melengkung atau melingkar. Sedangkan parabola juga dikatakan bahwa geraknya itu lintasannya berupa parabola. Nah, perhatikan video berikut nih. Ada video 1, ada video 2. Kalian perhatikan di kecepatannya pada video 1. 60 km per jam. Selama dia bergerak 5 menit tetap 60 km per jam. Sedangkan di video 2, kalian perhatikan. Dia awalnya 70, nambah 75, nambah 80, nambah 85. Apa yang bisa kamu amati dari video tersebut? Saya ulang. Yang awal video 1 kecepatannya tetap selama 5 menit. Yang video 2 awalnya 60. Dia semakin lama semakin bertambah secara tetap ya, nambahnya 5, 5, 5. Apa yang bisa kalian amati? Nah, berarti si benda itu dia mengalami gerak lurus berubah beraturan. Yang satu, untuk video 1 dia berarti geraknya apa? Gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Sedangkan yang video kedua dia merupakan namanya gerak lurus berubah beraturan. Karena dia kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan adalah kecepatan yang tetap. Atau dapat dirumuskan bahwa V kecepatan sama dengan S dibagi T, jarak dibagi waktu. Dengan satuannya kalian bisa baca ya. Dan di sini ada
grafik. Seiring bertambahnya waktu, maka jaraknya itu bertambah, maka grafiknya itu akan terus naik. Nah, di sini ada grafik kelajuan terhadap waktu. Nah, karena kelajuannya itu konstan, maka di sini grafiknya tetap lurus berseiring dengan bertambahnya waktu. Itu adalah GLB. Yang kedua, ada namanya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ada 2 poin penting. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan, atau dapat dikatakan kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, untuk di GLBB dia ada 2 kasus nih. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Nah, kalau kita lihat grafik, karena dia kecepatannya berubah, maka jaraknya itu yang ditempuh dia juga tidak langsung garis lurus ke atas, ya kan, dia ada lengkungan karena dia jaraknya akan berubah sesuai mengikuti kecepatannya. Dan V-nya juga sama. Kalau tadi di kecepatan di GLB dia V-nya konstan lurus saja seiring bertambahnya waktu, sedangkan kalau ini V-nya itu dia ada perubahan, makin lama makin bertambah. Ya, di sini ada 3 rumus. Kalian bisa lihat S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di mana V0 adalah kecepatan awal. T waktu, setengah AT kuadrat A-nya percepatan. Sedangkan kalau VT ini, VT adalah kecepatan akhir. Nah, kenapa sih plus minus? Nah, tadi lihat di awal. Kalau misalkan si benda mengalami percepatan, maka rumusnya adalah plus. Sedangkan ketika benda mengalami perlambatan, maka rumusnya menjadi minus. Itu adalah perbedaan si GLBB. Sebagai contoh, kalian bisa lihat LKS kalian halaman 22 nomor 3. Yang pertama, kalian buka LKS kalian dan sambil nyatet ya. Benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 4 meter per sekon, maka kecepatan dan jarak tempuh benda pada akhir detik ke-5 adalah, kalau di sini kita jawab, maka diketahui benda bergerak dengan percepatan tetap. Percepatan, lihat ada saya sisipkan rumusnya di bawah. Percepatan itu ada A, karena 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 4 meter per sekon, kecepatan awal itu adalah V0, 4 meter per sekon. Maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir, kecepatan dan jarak tempuh pada benda di akhir, di detik ke-5, maka T-nya itu 5 adalah, ditanya berarti kecepatan dan jarak tempuh akhir, maka VT dan jarak S. Kita bisa jawab. Kita cari yang VT dulu. Pakai rumus yang mana kira-kira? Kita pakai rumus yang kedua nih. Untuk yang A, maka VT sama dengan V0. Dia melakukan percepatan atau perlambatan. Di sini karena dia percepatan, jadi rumusnya plus A kali T. Kita masukkan V0-nya 4 ditambah percepatannya itu adalah 1 dikali T 5. Maka 4 ditambah 5, 9 meter per sekon, ya. Jawabannya 9 meter per sekon ternyata kecepatan akhirnya. Yang B ditanya S. Pakai rumus yang pertama boleh. S sama dengan V0 kali T. Karena dia percepatan tetap ya ditambah setengah AT kuadrat. Maka V0-nya dimasukin 4 dikali T-nya 5 ditambah setengah A-nya 1 ditambah T-nya 5 kuadrat. 4 kali 5 20
ditambah setengah kali 25. Bagi dulu nih, 25 bagi 2 itu berapa? 12,5. Maka 20 ditambah 12,5. 32,5 meter. Maka jarak tempuhnya itu 32,5. Maka jawabannya yang 9 dan 32,5 yang C. Oke, lanjut. Nah, contoh soal kedua. Tetap saya pakai LKS ya. LKS halaman 23 nomor 12. Sebuah mobil mempunyai kecepatan awal 40 meter per sekon. Kemudian mengalami perlambatan 5 meter per sekon kuadrat secara beraturan. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh, berarti diketahui mobil mempunyai kecepatan awal V0 40 meter per sekon. Kemudian mengalami perlambatan ya, ingat dia perlambatan tetap A. 5 meter per sekon kuadrat secara beraturan. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak. Kalau misalkan mobil itu berhenti, maka kecepatan akhirnya berapa? Vt-nya sama dengan 0. Karena kan kalau berhenti itu mobilnya 0 kan kecepatannya. Yang ditanya menempuh jarak, berarti S-nya berapa? Nah, jawab kita di sini. Maka pakai rumus yang mana kira-kira? Yang pertama, S sama dengan V0 kali T. Karena dia perlambatan, ya kan? Minus setengah AT kuadrat. Masukin V0-nya 40. Dikali T-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti kita tidak menggunakan rumus yang ini. Kita pakai rumus yang ketiga. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali A kali S. Masukin Vt-nya kan di sini 0 kuadrat ditambah V0-nya 40 kuadrat minus 2 kali A-nya 5, S-nya yang dicari. Maka di sini 0 sama dengan 40 kuadrat 1600 minus 2 kali 5 10 S. 1600 kita pindah ruaskan. Berarti min 1600 sama dengan min 10 S. Minus kita coret, maka 0 bisa kita coret. Jadinya S adalah 160 meter. Maka nanti si mobil itu dapat berhenti ketika menempuh jarak 160 meter. Lanjut. Untuk soal yang terakhir ya, nomor 7, tetap di halaman 23. Ada contoh soalnya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berarti jika setelah 5 sekon kecepatannya menjadi 30 meter per sekon, maka percepatan dan jarak yang ditempuh benda tersebut setelah 5 sekon adalah, berarti diketahui dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon. Jika setelah 5 sekon kecepatannya menjadi, berarti T-nya itu, waktunya itu 5 sekon. Kecepatannya menjadi, berarti Vt sama dengan 30 meter per sekon. Ditanya, maka percepatan dan jarak tempuh benda setelah 5 sekon adalah, berarti ditanya A-nya berapa percepatannya, dan yang kedua jarak tempuh S-nya berapa. Ayo kita cari jawab. Kira-kira pakai rumus yang mana? Rumus 1, 2, atau 3 untuk yang A? Rumus 2 saja yang lebih mudah. Berarti di sini Vt sama dengan V0. Dia percepatan atau perlambatan. Lihat kecepatannya berubah bertambah kan? Berarti dia mengalami percepatan. Ditambah A kali T. Masukin Vt-nya. 30 sama dengan V0 20 tambah A dikali T-nya 5. Maka
Si 20 pindah ruas. 30 kurang 20 sama dengan 5A. 30 kurang 20, 10 sama dengan 5A. Atau A sama dengan 10 dibagi 5. 2 meter per sekon kuadrat. Itu untuk jawaban A. Untuk yang B ditanya S, kira-kira pakai rumus yang mana? Yang pertama aja ya, berarti S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan V0-nya 20 ditambah dikali T. T-nya adalah 5. Ditambah setengah. A-nya kita dapat nih dari jawaban yang pertama. 2 dikali T kuadrat. 5 kuadrat. Kita hitung. 20 kali 5. 100 ditambah 2 bisa kita coret. Maka sisa 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25. Maka jawabannya 125 meter. Jadi jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat untuk percepatannya dan jaraknya adalah 125. Berarti jawabannya yang C. Oke, paham? Nah, untuk pembelajaran kali ini saya sampaikan sampai sini aja ya. Nanti untuk pertemuan untuk minggu besok kita akan bahas tentang GLB untuk gerak si horizontal dan gerak si vertikal. Apa perbedaannya, dan juga ada yang namanya gerak jatuh bebas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.